Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Hati Sam Official. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Lagi hujan di luar, panas banget ya guys, yang ngetop. Aduh, gimana nih? Semoga kalian sehat-sehat ya guys ya. Yang lagi sakit semoga Allah angkat sakitnya. Yang sekarang masih berhadapan dengan debt collector, semoga Allah kuatkan. Yang masih sekarang dicaci maki sama rentenir, semoga juga Allah memberikan kekuatan ya guys. Yang ngomong sama rentenirnya, tunggu gitu, saya lagi nabung, nanti juga paspornya saya ambil gitu ya guys ya. Apapun bentuk hutangnya, 1 rupiah, 1 dolar pun kita wajib membayar ya. Hari ini kayak Tisam nggak ngopi karena panas. Lihat tuh guys, jerawat pada keluar. Aduh, masya Allah. Tapi kita harus tetap syukur ya guys ya, karena kan memang musim panas. Jadi kayak Tisam minum holok. Kayak Tisam itu bikin pengen aja beli dong. Lagi promo ini. Kalau misalkan kita pengen makan sesuatu, pengen minum sesuatu ya guys ya, ya beli gitu, nggak usah pelit ya. Nanti kalau misalkan pelit, yang ngasih rezekinya juga pelit lagi sama kamu, mau nggak? Enggak kan? Iya. Oke, untuk membahagiakan diri jangan lupa ya, nggak boleh pelit. Mau hemat gimana pun guys ya, rezeki kita tuh sudah ada yang ngatur gitu. Jadi ya udah, jalani aja dengan bahagia. Kaisam hari ini mau apa? Kaisam mau cerita guys. Oke guys, jadi Kaisam itu ada ininya apa namanya? Ada speechlessnya ya mendengarkan cerita ini. Ini nih cerita saksi Cece yang jatuh dari lantai 18 kemarin loh guys. Disclaimer dulu nih, kayak bisa membahas ini tidak apa namanya, tidak bermaksud untuk membuat keluarga sedih atau enggak teman-teman almarhum bersedih, tapi kayak Sam pengen membuat video ini sebagai warning kepada teman-teman kita yang mungkin saat ini berniat yang sama mengakhiri hidupnya sebelum takdir kematiannya guys ya. Dengerin nih video kayak Sam dulu ya. Kalian nggak boleh egois ya guys ya, hanya karena kita ditagih hutang atau kita dalam keadaan sakit atau kita divonis penyakit yang parah gitu, sehingga kita berpikir udahlah saya mati aja lah, kalau mati kan nggak usah nyusahin orang. Salah, kalian salah. Kalau kalian berpikir bundir atau mengakhiri hidup untuk menyelesaikan semua masalah, itu salah besar. Karena apa? Nih, dengerin cerita ini biar kalian paham kenapa sih, apa namanya, akibatnya apa sih untuk orang-orang di sekitar kita kalau kita melakukan bundir, apalagi di negeri orang. Yuk, macam ini cerita saksi pertama kali yang melihat Cece itu jatuh dari lantai 18 ya guys ya. Ceritanya tuh begini, kita sebut aja Mbak ini Mbak Mentari ya guys ya. Jadi Mbak Mentari ini tinggal satu flat dengan apa namanya, teman kita yang lompat itu ya guys ya. Jadi Mbak Mentari ini setiap pagi ini memang mau pergi ke pasar. Nah, tapi Mbak Mentari ini sebelum pergi ke pasar, dia ini duduklah tuh di salah satu pohon di mana itu menghadap ke bangunan flatnya. Nah, sambil membawa 1 buah apel guys. Jadi breakfast lah ya, makan pagi. Gaya aja Mbak Mentari makan paginya apel. Akhirnya duduklah tuh Mbak Mentari di bawah pohon sambil melihat bangunan tersebut sambil makan apel, kroak-kroak gitu ya guys ya. Nah, tiba-tiba ada bunyi kayak lemari jatuh, deduk katanya guys. Mbak Mentari itu kan jerit pertama kali guys, langsung manggil satpam, dan ternyata yang dilihat adalah sandal made in Indonesia. Dimana Mbak Mentari ini udah nih kalang kabut guys, melihat darahnya itu sebenarnya nggak banyak saat dia jatuh guys, nggak banyak. Nah, itu terjadi sebelum jam 9 pagi. Nah, langsung tuh satpamnya itu datang, dan ternyata satpam itu sebenarnya tahu ada orang di atas lantai 18. Jadi guys, bangunan itu memiliki balkon di paling atas, dimana balkon tersebut itu untuk menjemur selimut, pakaian ya guys ya. Jadi dia melompat bukan dari jendela dan lain-lainnya, dia melompat dari atas balkon 18 itu, berdiri langsung terjun, pluk, jatuhlah tuh di lantai. Darahnya itu nggak terlalu banyak guys, tapi memang keadaan tubuhnya itu ya ada apa namanya, ya jatuh lah guys, gimana lah, berserakan lah di situ. Shock kan, Mbak Mentari ini jerit sekeras-kerasnya karena ya Allah, ya Allah. Jadi Mbak Mentari ini nggak jadi pergi ke pasar dulu tuh guys. Nah, akhirnya datanglah tuh polisi, jatuh di sekitar jam 9-an. Ternyata polisi ini tidak menemukan ini nih lantai berapa sih, apa namanya, ya kan kita kan meskipun pengunjung di flat itu kan kita nggak tahu ya guys ya, dia itu tinggal di lantai berapa ya kan. Akhirnya dicari-cari identitasnya, itu nggak ada guys. Dan pada jam 10.30 si mayat ini diangkatlah. Ternyata mengejutkan sekali, ditemukan KTP yang dia bawa karena sudah niat mau terjun. Jadi apa namanya, Cecenya ini udah tahu kalau dia mau mengakhiri hidup biar nanti nggak pusing orang mencari identitasnya, dia kantong itu KTP-nya. Akhirnya ketahuan lah tuh di lantai flatnya, digetok tuh, tok 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 tok. Dan kamu tahu nggak,
Majikannya tuh nggak tahu kalau dia itu terjun. Majikannya tuh lagi diketok sama polisi, dia lagi nonton TV guys. Kaget juga majikannya. Terus ya iya, benar juga, meninggal dunia, mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu. Menurut saudaranya ya guys ya, mbak ini nih punya sakit yang pernah kayak bahas ya guys ya. Kalau misalkan kalian sudah tahu nih di mana kejadiannya, ya udah cukup diam aja. Kayak ini bukan mau membuka aib atau membuka apa namanya masalah orang, tapi ini kita harus belajar. Nah, dari saksi korban yang melihat kejadian langsung, itu kan CCTV-nya itu kan diputar ya guys ya. Ternyata Mbak Mentari itu masuk juga tuh di CCTV-nya, dan ternyata bener Mbak Mentari juga tertangkap CCTV itu lagi makan apel. Aduh, ada kayak sampai tuh pengen ketawa ya guys ya, tapi ya nggak boleh karena ini kan cerita sedih ya guys ya. Tapi Mbak Mentari ini apa namanya kan punya ya teman-teman lingkungan di situ, kenal lah, ibaratnya udah senior lah. Nah, menurut Mbak Mentari ini nih, Cece nih memang nggak banyak ngomong, pendiam ya guys ya. Ya wallahu alam apa yang dirasakan dia selama ini ya guys ya kita nggak tahu. Cuma Mbak Mentari ini sangat menyayangkan gitu guys, karena ada beberapa Cece yang tinggal di flat tersebut itu mengajukan notis. Karena apa? Karena nggak bisa tidur katanya guys, kebayang terus kejadiannya. Apakah udah ada kayak notis? Udah. Oke, kita bahas yuk. Dari kejadian ini kesimpulannya apa? Yang pertama, Khayatisam menghimbau kepada kalian, dalam agama Khayatisam, bunuh diri atau bundir atau mengakhiri hidup sebelum takdir kematiannya itu dilarang, dosa guys, dosa ya. Hanya karena kalian lagi gelap ya kan, kalian berpikir kalau saya meninggal mungkin selesai semua ya guys ya. Enggak, dampaknya kita banyak menzolimi orang-orang di sekitar kita guys. Andai kita nih yang niat nih bundir, nonton video ini, kamu harus mikir beberapa kali lagi untuk melakukan hal tersebut ya guys ya. Kamu bayangin, itu flat adalah area bisnis orang, dimana di situ yang tinggal bukan cuma kita ini numpang loh. Terus kita merusak bisnis orang, kita merusak ketenangan lingkungan tersebut. Bahkan orang Hongkong, kalau misalkan ada yang melakukan tersebut, itu guys, sial katanya guys. Ya itu kan kepercayaan mereka ya. Tapi kan dari situ, kita ini sebagai orang yang pengen mengakhiri hidup, berusaha untuk lepas dari masalah, ternyata membuat masalah untuk sekitar kita loh guys. Pemilik gedungnya, tetangganya, majikan kita, bahkan teman kita yang baik-baik aja kerja di situ, jadinya notis. Bukankah kita menzolimi orang-orang di sekitar kita? Apakah itu akan menambah dosa kita? Jelas guys. Ini selepas kita membahas teman kita yang sudah memilih takdir seperti itu guys. Khayatisam ini berbicara seperti ini untuk kalian yang mungkin saat ini memiliki niat yang sama. Tolong berpikir ulang lagi ya. Terus guys, kalau misalkan kalian memiliki masalah dengan keluarga, ingat anak. Kalau mungkin saat ini kalian lagi kesulitan, rezeki sulit, lagi sakit-sakitan, kalian itu harus berpikir luas. Saya punya anak, mungkin saja derajat anak itu akan menaikkan derajat kita sekarang yang mungkin saat ini lagi pusing, lagi stres, lagi sakit gitu. Kita harus yakin guys, kalaupun rezeki kita di sini, sakit kita begini, tapi Allah tuh maha pembolak-balik hati, pembolak-balik rezeki gitu guys. Kalian kenapa tidak berpikir, ya udahlah, mungkin saja anak saya nanti sukses, saya bisa menyaksikan dia dalam kesuksesannya. Berikan kesempatan kepada anak untuk bisa membahagiakan kita gitu guys. Iya, jangan menganggap diri kita ini, kok keluarga cuma mintanya duit aja ya, kok keluarga pengennya saya itu sakit aja ya. Jangan berpikir seperti itu. Kalian harus luaskan nih hati kalian, kasih kesempatan anak kalian untuk membahagiakan kamu. Jadi kamu punya alasan tuh untuk nggak melakukan bundir gitu ya guys ya. Belajar dari kasusnya Mbak Mentari yang menyaksikan teman kita jatuh. Bahkan Mbak Mentari pun ini mentalnya kena guys. Tidur selalu ngebayangin kalau ke pasar ketemu mukanya juga, iya kan. Kalau buka jendela pas di bawah, dia ingat, menjadi sejarah kegelapan dari orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut. Kalian bisa bayangkan kan? Oke, dari kesimpulan Khayatisam ngomong hari ini apa? Oke kak, kesimpulannya jadi kita harus terus semangat, betul. Kesimpulannya kak, kita nggak boleh nyerah ya kayak karena masalah utang, masalah apapun, betul. Berarti kak kalau misalkan sakit kita nggak boleh patah semangat ya kak, kan ada dokter. Iya betul tuh, kalian pinter, iya kan? Iya, makanya kalau misalkan kalian butuh teman ngobrol, mungkin orang nggak bisa mau mendengar kalian, ngomong sama Khayatisam, saya galau, iya nggak apa-apa ya. Oke, tetap semangat ya guys ya. Jadi jangan terlalu banyak dosa kita menzolimi orang-orang di sekitar kita karena kita memilih mengakhiri hidup dengan cara seperti itu. Semoga kasus-kasus kemarin adalah yang terakhir, dan semoga kita menjadi pekerja migran yang lebih semangat lagi. Cheers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.